Ya sekali lagi kami ucapkan, ahlan wa sahlan untuk teman-teman yang mungkin hari ini baru bergabung ataupun yang stay tune dari awal kelas hingga dengan hari ini pertemuan ketiga ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di kajian Taklim Islah Pemudi PUI Prabu Muli. Hari ini insya Allah pertemuan ketiga kita. Setelah kemarin kita banyak membahas terkait tentang diri ya. Sebelumnya diawali dengan tentang diri, pulih dari luka. Terus pertemuan kedua itu ada roadmap hidup sesurga. Dan insya Allah hari ini kita bakalan bahas tentang trik jawab pertanyaan kapan nikah. Ini menarik banget. Persiapan buat lebaran gitu ya. Insya Allah ya. Udah gak sabar pastinya. Oke, sebelumnya teman-teman gimana kabarnya pada malam hari ini? Mbak Pelin sehat? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Waktu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. harus sehat. Teman-teman semuanya. Dekati hati taraweh ya. Iya, betul sekali. Teman-teman yang lain gimana kabarnya nih? Ada Mbak Nurul ya, ada Mbak Nurul, ada Mbak Mita, Mbak Putri, Mbak Husmayani, Mbak Lulu Salsa, dan teman-teman yang lainnya ya, ahlan wa sahlan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang ya. Semoga Allah berkahi kelas kita pada malam hari ini dengan limpahan rahmat dan hidayahnya gitu ya. Sehingga kita dapat memaknai dan dapat merasakan nikmatnya ilmu gitu ya, nikmatnya kita terhadap materi nantinya yang akan disampaikan tentunya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, seperti biasanya dihimbau untuk kembali meluruskan niat, niatkan kembali kita pada malam hari ini hadir penuh, sadar utuh, semata untuk belajar, semata untuk mencari ridho Allah, semata untuk memantaskan diri supaya nanti dipantaskan dan diberikan yang terbaik tentunya gitu ya. Jadi silakan teman-teman bersiap-siap, menyiapkan catatan dan mungkin juga jika berkenan boleh untuk on cam gitu ya, biar kita bisa saling ketemu, saling menyapa gitu ya. Jadi teman-teman yang tidak punya uzur syar'i boleh untuk on cam gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman nanti silakan untuk aktif terlibat. Silakan siapkan pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada bahan yang perlu didiskusikan, silakan dengan senang hati kita bakalan tampung semuanya. Dan tentunya Mbak Felin bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu ya Mbak ya. Oke teman-teman langsung saja mungkin kita buka dulu pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, sebelum materi nih, mungkin ya kita kembali lagi nih, eee, singgung sedikit terkait tentang materi yang bakalan kita bahas. Mungkin kita bakalan tanya dulu ya, Mbak, ya, gimana nih perasaan dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini, kira-kira inginnya tuh dapat materi tentang apa nih? Biar nanti enak ya, Mbak Feli nyampein materinya, teman-teman bisa langsung dapat nih. Dari siapa nih, yang hadir nih? Mbak Nurul ada? Mbak Nurul ada? Ada ya? Siapa nih yang udah ready nih? Hilda, Hilda udah ada ya? Kak Hilda? Wah, pada sepi nih, jangan-jangan emang gak ada orangnya. Kita Semoga sambil jalan nggak apa-apa Mbak Okta. Kita di tengah-tengah aja sambil ngobrolnya. oke oke. Mm-mm. Oke teman-teman, mungkin kalau gitu mungkin kita kenalan sedikit lagi, sedikit informasi gitu ya teman-teman, mungkin yang belum kenal dengan pemateri kita pada malam hari ini. Jadi pemateri kita ada Sejalan cinta ini memandu novel, seiring waktu. Novelina Yusraningdia, MPSI Psikologi, teman-teman. Biasa kita panggil dengan Mbak Novel. Jadi beliau ini menyediakan ada nih jasa layanan konseling. Jadi teman-teman nanti yang sekiranya butuh konsultasi terkait parenting, kecemasan dan stres dan lain-lain, teman-teman boleh banget untuk langsung menghubungi Mbak Felin gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sedikit itu yang bakalan di pengenalannya ya. Mungkin teman-teman yang kemarin udah kenal. Seterusnya mungkin langsung aja kita berikan kesempatan kepada Mbak Felin. Tafadhol Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Okta. Jazakillahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Senang sekali di pertemuan ketiga ini kita ngobrol bareng masih dengan terkait topik kesiapan pranikah. Saya juga sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan dari Organisasi Pemudi PUI Prabumuli ya udah menyediakan uang ini untuk kita bersama ngobrol dan kita bebas untuk saling curhat tentang kegelisahan terkait kehidupan sebelum menikah. Oke, bisa sambil share screen, Mbak Okta. Untuk pertemuan ketiga ini, kita akan coba diskusi ini gimana trik untuk menjawab pertanyaan kapan menikah. Rasanya itu sudah hal antara eh, hal yang sebenarnya sering kali kita dapatkan ya. Banyak banget orang yang nanya. Tapi di satu sisi meskipun sudah begitu banyak kita mendapatkan pertanyaan itu, tapi kadang-kadang ada fase di mana kita tuh ngerasa kayak terganggu, ngerasa kayak mungkin ada emosi-emosi tidak menyenangkan yang dirasakan, kayak menyalahkan diri sendiri, atau jadi tertekan, jadi insecure dengan orang lain, karena saat orang itu bertanya mungkin sambil dia membandingkan dengan orang lain gitu ya. Temenku kok sudah, sedangkan kamu kok belum. Nah itu jadi yang nggak enak banget. Nah kita akan coba diskusi ini yang tersebut dengan elegan ya. Kalau teman-teman, em, kapan terakhir mendapatkan pertanyaan itu? Atau mungkin yang sekarang ketika mengingat pertanyaan itu, rasanya masih nggak nyaman banget. Boleh? Ada yang mau berbagi cerita? Siapa yang em, bertanya dan juga apa perasaan kalian saat itu? Ada yang mau berbagi cerita nggak? Silahkan. Oke, sambil di kolom chat ya. Biar kita enak ngobrolnya karena em, kita bisa saling memvalidasi. Sebenarnya yang ngerasain hal tersebut barangkali nggak cuma kita aja, tapi teman-teman yang lain mungkin juga ada di antara kita yang ketika mendapatkan pertanyaan itu sama-sama merasa menyalahkan diri sendiri gitu ya kayak terus kita langsung mengevaluasi diri kita sebenarnya aku tuh gimana sih. Oh, aku sudah mengupayakan yang terbaik tapi kenapa belum dapat dan kenapa juga tetap di pressure dengan kondisi ini gitu. Ada yang menyalahkan diri sendiri. Ada juga mungkin beberapa orang yang ngerasa jadinya kesepian karena sebagian umum, sebagian besar teman-temannya udah pada menikah dan kita masih dengan status saat ini kita ngerasa awalnya biasa saja, tapi sejak dilontarkan pertanyaan itu lagi, kita jadi ngerasa kesepian. Terus mungkin juga ada yang merasa insecure, merasa tidak cukup baik dengan orang-orang yang satu usia, yang mereka mungkin sudah nikah duluan atau sudah punya anak duluan barangkali. Itu bikin kita kemudian merasa tidak nyaman ketika pertanyaan ini dilontarkan. Bisa next, dokter, ke slide keempat. Jadi kalau kita merefleksikan lagi ya, pertanyaan kapan menikah ini ada tiga hal yang penting teman-teman. Yang pertama, bahwa pertanyaan kapan menikah ini ada di luar kendali diri kita. Ya, bisa dibantu slide keempat, Mbak Okta. Hal tersebut di luar kendali diri kita, karena munculnya dari orang lain, ya kan? Dan untuk apa kita buang energi untuk mengendalikan pertanyaan dari orang lain? Padahal itu kita sebenarnya sudah sangat memahami ya bahwa kita nggak bisa mengendalikan orang itu gitu. Jadi sadarilah bahwa pertanyaan itu apapun yang disampaikan oleh orang lain terkait kondisi kamu saat ini itu ada di luar kondisi, ada di luar kendali diri kamu. Sehingga kita nggak bisa memaksakan. Boleh banget untuk kita berekspektasi ya. Harusnya kan misalnya ini yang mengatakan saudara kita nih, kita memahami bahwa harusnya beliau kan ngerti, aku tuh juga udah berusaha, aku juga sudah mencoba untuk taruh dengan seseorang, tapi ternyata memang belum dikoder gitu loh. Kenapa mesti uh, orang ini itu nyampain pertanyaan ini sih, padahal udah ngerti kalau aku udah effort gitu loh untuk menuju ke arah situ. Terus yang kedua, kita fokuskan pada hal yang dapat kita kendalikan ya. Kalau di slide teman-teman, apakah mungkin sudah berganti slide-nya apa masih slide pertama?
Slide pertama, Kak. Slide pertama ya. Oke, Mbak Okta bisa dibantu untuk slide keempat. Belum tayang ya, Mbak ya? Mm-mm. Sudah, cuman tadi masih slide pertama. Atau Baik. saya bantu coba share screen. Ya, selalu ada Mm-mm. Oke. Masih proses ya. Oke. Sekarang udah tampil belum, Mbak? Kalau di layar saya belum. Kalau Belum. di Mm-mm. Teman-teman udah tampil belum? Tampil. Belum, Kak. Tapi itu ya. Ada. Saya coba, Mbak Okta. Belum coba. Mm-mm. Sekarang masih belum ya? Ya, aku belum. Mm-mm. Oke. Sebentar. Kalau ini sudah tampak belum, Udah ya? teman-teman? Belum Chandra. Udah ada. Udah ya? Oke, sudah ya. Yang kedua, kita coba untuk fokus pada hal yang dapat kita kendalikan. Jadi kalau tadi pertanyaan oleh orang lain ini kita nggak bisa mengendalikan, nah kita coba untuk fokuskan pada hal yang dapat kita kendalikan. Apa sih? Ya, semua hal terkait diri kita, entah itu pikiran kita, perilaku kita, dan emosi kita, itu ada dalam kontrol diri kita. Jadi kita fokus di situ, fokus pada jawaban apa yang ingin kita sampaikan, dan fokus pada proses sebelum menjawab pertanyaan kapan nikah. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail setelah ini. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan ini memang bukan hanya untuk orang lain ya. Sebenarnya ini juga bisa menjadi bahan refleksi dan evaluasi diri kita sendiri. Karena dengan kita bisa mengevaluasi pertanyaan ini, kita jadi lebih dapat berpikir secara jernih, juga bisa untuk ajang latihan regulasi emosi, dan bisa lebih menyadari untuk kita fokus pada diri sendiri. Karena kembali lagi ke poin pertama bahwa ini di luar kendali kita. Bagaimana untuk strategi menjawabnya, ya? Hal terpenting tentu untuk menjawab pertanyaan dengan tenang ya, karena memang rasanya greget sih, kayak bisa nggak sih nggak ngobrolin tentang hal itu ya, tapi kenapa masih ada gitu loh. Oke, kembali lagi fokus pada nafas. Ketika teman-teman bisa mengontrol nafas, mengontrol apakah nafas cepat atau lambat yang kalian inginkan, dengan itu insya Allah akan membantu kalian bisa merespon dengan lebih tenang. Lambatkan nafasnya, dan kemudian baru merespon. Coba untuk selalu berhusnuzon pada orang yang bertanya, karena kita yakin, meskipun itu adalah pertanyaan yang sifatnya sangat sensitif untuk kita, namun barangkali nih itu menunjukkan kepedulian dari orang lain kepada kita. Sehingga dengan kita menjawab pertanyaan dengan jujur dan tegas, ya, ini bisa lebih mungkin membantu untuk menenangkan mereka. Dan yang kelima, tutup dengan meminta bantuan untuk mendoakan kebaikan. Aku yakin ini juga hal yang sering kali teman-teman sampaikan ya. Doain ya, ya semoga aja besok lebih bisa cepat prosesnya dan hal lain yang kalian inginkan dari orang tersebut. Terus, ilmu dan pemahaman diri yang baik ini sangat penting, teman-teman. Sehingga kita bisa mengelola pertanyaan itu dengan respon-respon yang lebih tenang daripada sebelumnya. Kita nggak lagi merasa marah, sedih, kecewa, atau perasaan tidak nyaman lainnya yang intens banget pasca pertanyaan, ya. Dan kita akhirnya juga tidak membatasi diri dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Karena kadangkala ketika kita dapat pertanyaan yang sensitif, itu kan artinya
orang tersebut ya atau situasi tersebut menjadi trigger untuk kita. Mungkin ada yang kurang nyaman di situasi untuk berkumpul saat Lebaran bersama keluarga besar. Atau situasi apa biasanya yang membuat kalian tidak nyaman? Karena mendapat pertanyaan ini. Nah, dengan kita mencoba untuk belajar terkait ilmunya dan memahami diri dengan lebih baik, kita bisa setidaknya memiliki aura yang positif gitu loh untuk dapat menyampaikan jawaban ya yang bisa membuat kita juga nggak ngerasa bersalah dan ngerasa nggak nyaman karena kita udah ya udah nyampein apa yang sebenarnya dalam pikiran kita gitu loh. Terus uh, untuk kesiapan menuju pernikahan sendiri itu kan ada dua hal ya. Kita mesti belajar nih terkait bagaimana ilmu pernikahan dan pemahaman diri yang baik. Jadi ilmu pernikahan itu bukan hanya tentang kesiapan mental saja ya, karena ada banyak sekali aspek kesiapan yang kita sudah bahas di bagian pertama. Kalau teman-teman baru bergabung, nanti bisa cek apa namanya sesi pertama ya untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait kesiapan menuju pernikahan. Eh, dan paling utama teman-teman yang menjadi pondasi itu sebenarnya adalah landasan agama. Karena kalau misalnya asal menikah aja itu sebenarnya ya semua orang bisa melakukan. Tapi yang nanti kan tidak hanya sekedar sahnya aja ya, tapi justru kehidupan pasca pernikahan lah itu yang menjadi tantangan panjang gitu loh setelah itu. Dan itu kalau misalnya kita nggak punya alasan yang kokoh untuk kenapa kita menikah, apa sih um, kewajiban kita sebagai seorang istri, dan nanti seorang suami yang baik itu seperti apa modelnya. Beliau memiliki karakteristik yang seperti apa ya nanti seseorang yang akan menjadi ayah dari anak saya. Landasan agama pertanyaan-pertanyaan itu ya uh, pelan-pelan ayo kita pelajarin gitu. Jadi sehingga kita nanti ketika mengalami fase badai dalam pernikahan, konflik dengan pasangan, setidaknya kita ada alasan kuat untuk mempertahankan ini gitu loh. Nggak gampang goyah. Ibarat pohon, akarnya sudah sangat kuat untuk bisa bertahan di tengah angin. Karena banyak sekali yang beredar juga ya di media sosial tentang kehidupan pernikahan yang ternyata nggak seindah itu. Ya sebenarnya memang di satu sisi memang real, tapi kita coba juga lihat eh, kehidupan pernikahan lain yang bisa menjadi contoh baik untuk kita. Ya, jadi perceraian pun tidak selalu buruk, teman-teman. Jadi karena memang ada hukum yang memperbolehkan perceraian ketika memang kehidupan pernikahan itu diisi dengan satu hal yang menyakitkan dan hukum-hukum lain yang kalian bisa lebih detail mengkaji ini di kajian ya. Namun yang akan saya tekankan di sini adalah lebih pada apa yang dalam kontrol diri kita dan kenapa sih sebenarnya yang membuat akhirnya sebuah pernikahan itu menjadi rapuh dan akhirnya berpisah. Nah, kita banyak pelajarin itu, banyak pelajarin itu. Adapun nanti ketika misalnya menjalani pernikahan ternyata ada banyak tantangan dan lain-lain, setidaknya kita sudah punya ilmu karena kita bisa mengamalkan itu kan karena ada ilmunya, ada uh, landasan yang kita sudah memiliki nih dalam menjalani pernikahan nantinya. Jadi teman-teman yang baru belajar di sesi hari ini, aku sangat merekomendasikan untuk membuka rekaman yang diupload di YouTube-nya Mbak Okta ya, sesi 1 dan sesi 2 untuk kembali membuat pemahaman yang lebih holistik terkait dengan pernikahan. Karena landasan agama itu penting sekali, penting sekali. Itu akan membuat kita mampu untuk bertahan. Mampu untuk bertahan, untuk apa kita menikah? Di situ akan terjawab terkait landasan agama kita masing-masing. Ya, kemudian dalam prinsip konsep konsep conscious marriage di mana konsep ini teman-teman bisa searching lebih lanjut juga ya. Saya akan bahas secara garis besarnya bahwa pernikahan itu sebenarnya adalah langkah untuk menuju self actualization atau menuju diri kita yang sebenarnya. Jadi bukan tentang saya dan suami saja gitu loh, tapi tentang bagaimana saya sebagai seorang individu itu terus bertumbuh. Jadi memang perjalanan memahami diri itu nggak cukup sampai sekarang. Jadi aku pun juga ya, dan juga eh, ibu-ibu lainnya yang sudah lansia pun juga masih terus memahami dirinya. Jadi ah,
dalam sebuah pernikahan itu adalah lembar baru yang membuat kita justru lebih belajar memahami diri kita dengan lebih baik. Karena kalau biasanya kita hanya dari sudut pandang satu orang saja ya, diri kita sendiri. Nah, sekarang udah ada feedbacknya nih dari suami, mungkin ada yang nggak suka terkait perilaku kita seperti ini. Oke, apa yang bisa kita coba tumbuhkan dari konflik yang terjadi ini? Ya, ilmu pernikahannya harus kuat dan juga terkait pemahaman mengenai diri sendiri. Karena kondisi diri kita ya, utamanya yang berkaitan dengan kesiapan menuju jenjang pernikahan, kita harus tahu nih kondisi kita sekarang tuh sampai gimana. Apa hal-hal yang sudah kita ketahui dan apa hal-hal yang belum kita ketahui. Jadi kalau misalnya kita petakan ya, eh, fokusnya kalau sekarang coba kita perbaiki tadi apa yang belum kita terampil di bagian situ terkait kesiapan menuju jenjang pernikahan. Nah, gap antara ilmu yang sudah kita pelajari dan pemahaman diri kita sudah bagusnya di mana dan kita akan meningkatkan terkait apa, ini yang kemudian menjadi jawaban kapan menikah. Ada yang mau mencoba untuk langsung menjawab? Jadi apa nih gap dari ilmu yang teman-teman pelajari dan terkait diri sendiri? Itu yang akan menjadi jawaban kapan menikah. Ya, misalnya untuk menjalani hubungan yang sehat dengan pasangan, itu kan kita butuh salah satunya terkait regulasi emosi ya, untuk bisa mengelola emosi dengan cara-cara yang sehat. Nah, sedangkan kita ngerasa masih perlu banget ditingkatkan di situ. Jadi jawaban menikahnya untuk orang yang masih mempunyai kekurangan dalam keterampilan mengolah emosi bisa dengan cara, iya nih, aku tahu kalau misalnya dalam pernikahan itu kan nggak selalu mulus ya tante, misalnya tante yang nanya. Jadinya saya sedang mengusahakan untuk bisa lebih sabar lagi, lebih belajar lagi untuk gimana mengolah emosi biar nanti kalau misalnya berantem sama suami itu nggak meledak-ledak tante. Jadi itu jawaban yang kemudian juga akhirnya membuat orang lain ada tambahan insight nih gitu. Dan melihat kalau misalnya kita udah berprogres, karena sebenarnya orang lain mungkin gatelnya itu kayak ngelihat kita santai-santai aja nggak ngusahain apa-apa ya. Padahal kita udah mati-matian belajar gitu kan. Jadi itu yang mungkin uh, patut untuk disampaikan ke orang tersebut. Tapi apakah ketika kita sudah menyampaikan dengan cara yang objektif tersebut bisa membuat penanya jadi puas akan jawaban kita? Ya sebenarnya kembali lagi ke motivasi dia sih ya. Sebenarnya nanya ini kenapa gitu loh. Memang bentuk kepedulian atau basa-basi aja atau seperti apa keinginannya. Jadi kita juga perlu menyesuaikan ekspektasi ya bahwa mungkin saja dengan jawaban objektif yang sudah kita sampaikan itu nggak memuaskan beliau dan beliau kembali bertanya, iya kan nggak apa-apa itu misalnya dipelajari pas waktu nikah dan hal-hal lain yang malah bikin kita semakin tersudutkan gitu ya dengan pertanyaan itu. Ya sadari bahwa itu di luar kontrol diri kita untuk dapat memuaskan penanya tersebut. Terus nggak perlu terlalu pusing ya, kita fokuskan aja untuk mempersiapkan pernikahan itu sendiri. Nah, tugas kita untuk lebih memahami diri, ya, bagaimana kita mengenal diri kita dengan lebih baik, menyadari dan mengelola emosi diri. Terus juga terkait pemahaman harapan dalam menjalin hubungan nanti, sehingga dapat mengkomunikasikan dengan baik kepada pasangan ya, nggak cuma melulu kita ingin diberi cinta tapi kita juga memberi kasih sayang sesuai dengan bahasa cintanya dan mampu mengevaluasi diri sehingga mampu menghadapi konflik yang akan terjadi. Karena sebaik apapun pasangan, ini aku tekankan ya, sebaik apapun pasangan kalian, sebaik apapun misalnya kriterianya udah bener-bener aku banget, alhamdulillah juga dapet nih gitu ya. eh saya sampaikan dengan penuh penekanan bahwa sebaik apapun pasangan kita, kita tetap akan mengalami konflik dalam pernikahan. Jadi nggak bisa kita meskipun udah misalnya suami kita jurusan
ilmu komunikasi atau jurusan psikologi, apa mungkin dia nggak akan menjalin hubungan tanpa silent treatment misalnya? Apakah dia akan selalu berkomunikasi dengan cara yang asertif, memberikan bahasa cinta dengan bahasa cinta saya dan memahami saya? Meskipun kita ngelihatnya ekspektasinya tuh deh kayaknya gini deh gitu, tapi ternyata barangkali ada hal yang kita tidak tahu dari pasangan sehingga persiapkanlah gitu. Jadi kita nggak untuk menghindar ya, tapi kita memang menyiapkan ketika nanti terjadi konflik, menyiapkan bekalnya karena pasti ya dalam sebuah relasi itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna karena kita bukan makhluk yang sempurna dan memang tugas dari pernikahan adalah kita bertumbuh berdua. Jadi siapkan sekarang cara-cara untuk menghadapi konflik yang sehat. Dengan cara apa? Nggak usah nyoba untuk menjalin hubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan kemudian berkonflik gitu ya, nggak gitu juga. Ya caranya dengan bagaimana relasi kita saat ini aja, misalnya di tempat kerja. Ya kita ketika menghadapi konflik di tempat kerja apa yang kita lakukan? Ketika misalnya kita lebih banyak untuk menghindar, lebih banyak untuk marah meledak-ledak, kita belajar dari situ untuk bagaimana mengolah stres dengan cara-cara yang sehat. Itu jadi latihan untuk nanti di jenjang pernikahan. Jadi jangan latihan dengan laki-laki yang belum mahram ya. Jadi tetap dijaga ya, tetap dijaga dirinya, istiqomah untuk menjaga diri, fokus memperbaiki diri. Oke. Terus kemudian tugas kita juga adalah membantu mengidentifikasi masalah mental yang belum terdeteksi. Jadi ini bisa di kita ya atau di pasangan. Jadi misalnya teman-teman merasa ada bagian hal yang membuat kalian sensitif di situasi-situasi tertentu. Mungkin ada yang punya kecenderungan kecemasan atau punya kecenderungan sedih yang berkepanjangan, misalnya dalam 1 minggu sampai 2 minggu, itu episode sedihnya itu lama gitu loh. Ada fase-fase di mana kalian tuh tidak merasakan kebahagiaan, padahal itu aktivitas yang kalian senangi atau hal lain yang berkaitan dengan kesehatan mental, coba lakukan uh, cek ini. Barangkali ini bisa membantu kita ya data ini. Apakah ada ya masalah kesehatan mental yang mungkin kita belum memahami itu gitu loh. Kita belum ngerti nih kalau misalnya kita ternyata ada kerentanan itu. Terus untuk yang sudah punya calon ya, kita sebenarnya bisa memprediksi sekali lagi memprediksi kemungkinan konflik yang akan muncul karena benturan karakter masing-masing. Misalnya yang kita bahas di sesi sebelumnya ya, eh, yang perempuan ekstrovert, yang laki-laki introvert. Gimana nih? Kita ada ekspektasi untuk dia tuh diajak ngobrol dengan ekspresif, menanggapi tanggapan kita dengan kalimat yang banyak gitu ya, selalu memberikan dukungan. Tapi ternyata pasangan kita, calon pasangan kita eh, lebih datar, nggak terlalu banyak kosakata yang dikeluarkan saat kita menanyakan suatu topik ke dia, jadi kita kayak canggung gitu. Nah, ini kan sebenarnya kayak potensi konflik yang nanti mungkin akan terjadi ketika dalam pernikahan. Ini bisa juga dipetakan ya. Silahkan untuk menuliskan apa sih sebenarnya potensi konflik yang kira-kira akan kita hadapi ini. Jadi kalau kita lebih mengenal ini teman-teman, insya Allah akan lebih mudah karena nggak kaget ya. Kaget ini kan artinya ada ekspektasi yang berlebihan yang ternyata nggak sesuai dengan realita nih. Ini yang biasanya seringkali bikin patah, ya bikin patah. Jadi sesuaikan itu, banyak belajar, banyak merefleksikan apa potensi konflik yang mungkin terjadi dengan pasangan nantinya. Terus juga coba kita membantu mengambil keputusan dengan lebih objektif terkait kapan siap untuk memutuskan menikah. Jadi ini pas banget ya ketika misalnya kita bertanya ke diri kita sendiri, kita udah tahu nih ilmunya, tapi kalau misalnya disuruh untuk menikah, kita sebenarnya kayak masih belum gitu loh, kayak masih belum benar-benar siap. Nah, coba tanyakan lagi keraguan kamu ini terkait apa? Adakah pengetahuan atau keterampilan yang ingin kamu dapatkan, ingin kamu pelajari sehingga kamu nanti ada di level siap? Atau barangkali ada em, pemikiran-pemikiran atau kepercayaan yang kamu miliki yang barangkali itu irasional, ya, kurang tepat atau kurang relevan dalam kehidupan pernikahan.
yang menjadi dasar prinsip dalam agama kita masing-masing. Jadi kita sama-sama tahu ya bahwa menikah ini untuk menyempurnakan 2/3 agama. Tapi barangkali ada standar tertentu yang sebenarnya ini tuh sifatnya tersier gitu loh, bukan hal yang primer untuk dipenuhi batas minimalnya untuk kita, oke, bismillah menikah nih. Jadi kayak ada standar yang kalian tentukan sendiri, tapi kalau misalnya kita coba obrolkan dan kita refleksikan kembali, itu termasuk pemikiran-pemikiran yang mungkin saja irasional. Nah, ketika teman-teman belum siapnya itu karena itu, coba cek lagi diri kalian. Kenapa sih kalian bisa punya belief itu? Kalian memandang pernikahan siapa sehingga kamu punya keyakinan itu yang akhirnya Mami sibuk kami masuk-masuk. Ayo dong. menikah. Inilah manfaat yang bisa mungkin kita dapatkan di konseling pranikah, teman-teman. Dengan konseling pranikah, ini akan membantu kita untuk menemukan pemahaman diri yang lebih dalam daripada sebelumnya, yang barangkali tidak disadari atau tidak diakui kalau pas waktu kita ngobrol dengan pasangan. Jadi nih, misalnya udah diproses ta'aruf dan saling ngerti karakternya masing-masing. Ternyata calon pasangan kita itu dia misalnya uh, agak agresif gitu ya. Terus kita kurang nyaman dengan perilaku itu, sedangkan beliau nganggapnya itu hal yang biasa gitu. Nah, kalau misalnya saling beradu argumen, tapi yang satunya ini nggak ngeh kalau misalnya dia itu memang memiliki uh, perilaku tersebut, memiliki kecenderungan sifat tersebut, kan ini nggak nyaman ya kalau misalnya ini terus-terusan jadi perdebatan. Padahal dia sebenarnya nganggap ini nggak sebagai masalah. Nah, jalan tengahnya adalah dengan menjalani konsum pranikah, karena kita bisa duduk bareng dan kita bisa dibantu untuk dari psikolog untuk memahami diri dengan lebih baik agar nantinya lebih siap memasuki jenjang pernikahan. Termasuk juga nanti akan ada self assessment gitu ya, kayak ada kuesioner yang akan dibagikan dan kalian sama-sama ngisi dan skornya di aspek mana nih yang masih perlu ditingkatkan satu sama lain. Dengan assessment itu, jadi kita bisa lebih mengenal diri kita dan mengenal calon pasangan ya. Dengan itu kita lebih dapat mengeksplorasi apa yang perlu kita tingkatkan, sehingga bisa memutuskan kapan nih kayaknya mau memutuskan untuk menikah. Ya, termasuk juga untuk isu-isu yang mungkin sensitif untuk dibicarakan berdua, misalnya terkait agama, karena misalnya sama-sama Muslim, tapi ada calon suami memiliki kebiasaan ibadah tertentu yang aku gak melakukan itu gitu loh. Atau mungkin ada pemikiran yang berbeda. Nah, jalan tengahnya, jembatannya ini bisa dibantu dengan konseling pranikah. Jadi jangan ragu kalau misalnya teman-teman ngerasa perlu bantuan psikolog untuk menemani berbicara berdua dengan lebih memahami diri dan kondisi pasangan ya, bisa dengan konseling pranikah. Begitu juga mungkin izin untuk menyampaikan sebentar ya Mbak Okta. Jadi teman bicara itu ngadain sesi untuk kita lebih memahami diri sendiri ya. Karena dengan pemahaman diri sendiri yang lebih holistik ini akan lebih mudah untuk dapat menjalani proses fase penyesuaian pernikahan. Kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, jadinya nanti kita tuh akan sering menyalahkan, sering marah-marah. Padahal kita yang sendiri sebenarnya belum kenal diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa meregulasi diri kita sendiri. Kita mengharapkan orang lain bisa berubah. Kita mengharapkan pasangan bisa memahami diri kita, padahal kita yang masih belum ngeh tentang diri kita lebih dalam. Jadi dengan materi 6 materi ini, teman-teman, ini akan kita jalankan sampai Agustus 2025, pendampingannya sampai 6 bulan. Teman-teman bisa join dengan klik link ini, nanti kalau misalnya ada kendala bisa berkabar aja, dan harganya cukup 44.000 untuk pendampingan sampai dengan Agustus. Jadi eh, kita bertemu bareng, diskusi bareng, ngobrol dari hati ke hati untuk bisa lebih meningkat sebagai individu di hadapan Allah, dan juga tentunya ini untuk menyiapkan jenjang yang nanti akan kita jalani dalam pernikahan. Baik.
Terima kasih banyak. Alhamdulillah jazakumullah khairan untuk semuanya. Silahkan, saya sangat terbuka untuk diskusi dan mungkin barangkali ada yang mau cerita terkait perasaannya. Nih, ini yang mungkin bisa saling menguatkan yang lain. Karena aku rasa mungkin banyak ya yang mengalami perasaan yang sama. Silahkan. Masya Allah, barakallah. Terima kasih banyak Mbak Felin untuk sharingnya malam hari ini. Sangat menguatkan dan relate banget gitu ya. Benar relate banget. Barusan saya dapat chat, banyak dapat chat pertanyaan menyerang gitu. Pertanyaan menyerang, saya malah tanya ini, kapan nikah gitu ya. Ini pertanyaan yang benar-benar, biasa, tapi kadang-kadang di orang-orang tertentu mungkin sangat mengganggu gitu ya. Mungkin materi malam hari ini itu sangat luar biasa banget, mewakili dan menguatkan banget teman-temannya. Jadi silakan teman-teman untuk bertanya, silakan yang mau langsung on mic silakan. Dan ini juga Mbak Felin udah banyak pertanyaan yang masuk lewat direct message ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih Mbak, izin bacain dulu yang di room chat ya Mbak ya. Iya. Ini pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Kak Okta, aku kemarin ikut survei yang cek presentasi kesiapan menikah. Jujur, ngisinya nggak benar-benar paham maksudnya dan dapat nilai 60%. Yang disebutnya kalau sudah siap itu minimal 80%. Banyak banget yang perlu diperbaiki dari diri aku. Cuma aku selama ini nyaman-nyaman aja. Jadi diri aku gitu. Boleh nggak pencerahannya? Terima kasih, gitu, Mbak. Ikut survei, Oke. surveinya masih 60%, Mbak. Belum Iya. batas minimum. Hmm. Iya, ini mungkin bisa menjadi jawaban ya, karena tadi kita diskusi, memang ada bagian yang kita itu kadang-kadang nggak melihat sisi itu dalam diri kita. Makanya kuesioner itu membantu, tools sebagai alat untuk membantu merepresentasikan sebenarnya kita sejauh mana sih kesiapannya. Dan bisa jadi ya, itu kan namanya alat ukur pasti ada errornya juga ya, dalam artian ada yang mungkin kalian butuh secara kualitatif untuk dapat menjelaskan kenapa sih di aspek ini aku tuh skornya masih jelek. Apa yang sudah aku lakukan dan sebenarnya aku ingin mengembangkan dalam bagian mana. Jadi nggak hanya sekedar skor dari kuantitatif tadi ya. Kalau teman-teman mengikuti konseling pranikah akan dapat momen untuk diskusi ini dengan lebih detail. Kenapa sih aku di bagian aspek ini aku skornya masih kurang nih. Dan memang langkah awal itu menyadari ya. Jadi ini paling sulit karena kita kadang-kadang merasa sudah oke nih di bagian itu, tapi ternyata itu belum cukup ya ternyata. Belum cukup untuk menjadi keterampilan yang dapat membantu kita nanti bisa menjalani hubungan pernikahan dengan baik. Jadi apa gimana nih kalau misalnya skornya segitu kurang bisa memenuhi standar yang diinginkan dari kuesioner tersebut? Ya ditingkatkan aja dalam artian apa yang skill atau pengetahuan apa yang perlu ditingkatkan dalam diri kalian. Silahkan itu hal yang sangat baik gitu. Itu menjadi cerminan bahwa oh ternyata memang aku ada yang bagian kurang di bagian sini gitu. Dan bukan berarti untuk menghalangi berarti nggak boleh nikah dulu ya dalam artian yang udah kita bahas di sesi sebelumnya, pulihkan diri sebelum menikah, memang nggak seinstan itu untuk mengubah diri sendiri. Tapi setidaknya dengan teman-teman mengetahui aspek mana yang kurang, teman-teman jadi tahu nih untuk mengomunikasikan ke pasangan. Misalnya di bagian skor yang kurang itu terkait komunikasi asertif. Jadi kayak kalau misalnya menghadapi masalah itu masih yang memendam, masih yang mengalihkan ke hal yang menyenangkan, gak berani menghadapi orangnya. Nah, itu artinya kita tahu kalau kita kurang oke. Kalau misalnya ada konflik di awal, ketika teman-teman udah ada calon pasangannya bisa menyampaikan itu. Sorry ya, kalau misalnya nanti dalam pernikahan ada hal yang bikin kita bertengkar, terus aku tuh tiba-tiba ding, itu karena aku sebenarnya belum siap untuk menyampaikan unek-unekku ke kamu. Data itu bagus banget, karena artinya kita sudah memiliki pemahaman yang baik gitu tentang diri kita. Jadi nggak semerta-merta kita langsung menyalahkan pasangan dan mengharapkan dia yang memberi ke kita ya. Misalnya nanti kalau misalnya aku bersikap seperti itu, kamu yang seperti ini ya gitu. Jadi terkesannya kita menyalahkan pasangan karena kita belum memahami diri kita secara utuh ya.
Jadi ketika misalnya ada poin yang kurang dalam diri kita, itu bagus, nggak apa-apa. Itu jadi data ke kita sehingga kita punya langkah untuk memperbaiki nih seperti apa yang kita inginkan. Dan kita bisa mengkomunikasikan ke pasangan dengan cara-cara yang tidak menyudutkan. Karena kita udah menyadari kekurangan kita di situ dan kita mau dibantunya di mana dari beliau. Kalau nanti ada trigger atau hal yang membuat kita tidak nyaman dengan pasangan, sebelumnya kita udah tahu oh, harus seperti apa gitu. Jadi nggak saklek langsung nggak bisa gitu. Itu data kuantitatif itu bisa teman-teman diskusikan juga dengan orang lain yang kenal kalian yang bisa membantu memvalidasi dan menjadi cermin untuk kalian meningkatkan diri. Demikian. Semoga bisa menjawab ya, Mbak Okta. Iya, Masya Allah, Barakallah. Berarti penting banget ya Mbak ya untuk kita tuh sadar dan paham terkait tentang diri kita sendiri. Benar-benar berarti poin yang Mm-mm. pertama kali mungkin harus disiapkan sebelum pernikahan itu berarti benar-benar harus memulihkan diri sendiri gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Meskipun tidak akan 100% pulih, jadi artian, kalaupun misalnya belum pulih, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu kalau kalian punya problem di situ, gitu loh. Seringkali Mbak Okta, yang jadi masalah adalah ketika dia nggak memahami kalau dia punya masalah itu. Misalnya dia seringkali sensitif kalau ditanya terkait keuangan. Misalnya dia sebagai seorang istri yang bekerja ya. Terus dia nggak terbuka nih, sedangkan suami inginnya dia terbuka. Nah, barangkali kenapa sih hal seperti keuangan yang seharusnya sama-sama saling terbuka, tapi dia sangat menutup-nutupi itu dari pasangan. Misalnya ya, contohnya saja, barangkali ada hal yang pengalaman di masa lalu yang buat dia tertutup seperti itu. Nah, ini ketika tidak disadari, kan jadinya nggak ngerti. Maksudnya suami mengomunikasikan kalau ini salah. Nah, kita nggak sadar gitu loh. Kalau misalnya ini tuh salah. Salah. Heeh. Jadi nggak terima ya. Jadi penyebab Hmm, kayak konflik lagi gitu ya. iya betul. Terus misalnya juga ketika misalnya bertengkar nih, terus tiba-tiba nada kita tuh langsung tinggi, langsung nyolot gitu ya, langsung nyerang ke beliau ya tentu ini bikin nggak nyaman gitu loh. Padahal kan eh, idealnya ketika misalnya kita menghadapi masalah, ya kita coba bicarakan. Atau mungkin kalau misalnya belum siap, ya kita sampaikan kalau misalnya kita belum bisa untuk menceritakan topik ini sekarang. Yang penting ada di kesadaran diri. Dengan kita memiliki kesadaran diri yang baik, apapun itu terkait kelebihan dan kekurangan kita bisa mengkomunikasikan ke pasangan. Jadi enak untuk saling berubahnya, saling bertumbuh berduanya itu sama-sama enak gitu. Masya Allah ya, Barakallah ya. Tadi jawaban dari Mbak Felin tuh Masya Allah banget. Semoga dapat membantu dan sedikit menenangkan ya untuk yang bertanya tadi, Masya Allah ya. Jadi tadi kalau diri kita udah paham terkait dengan diri, apapun konflik yang bakalan terjadi dalam rumah tangga, ibarat itu nanti kalau suami jadi air, kita bisa jadi api. Kalau lagi kita jadi api, suami bisa jadi air. Suami jadi api, jadi air gitu ya Mbak ya. Iya ya. Istilahnya kita saling menenangkan dan tumbuh bersama. Ya Masya Allah, Barakallah. Masuk pertanyaan berikutnya nih Mbak. Ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum Kak Okta dan Mbak Felin. Izin mau tanya, maaf lewat chat katanya. Ya nggak apa-apa. Aku pernah merasakan kagum dan suka dengan lawan jenis. Namun saat merasakan itu di pikiranku kadang terbesit rasa takut akan perjalanan pernikahan yang nantinya nggak sesuai dengan yang aku inginkan. Jadi udah takut duluan gitu Mbak. Kalau Kak, mana nih? Takut duluan. Apakah karena melihat peristiwa yang kurang baik atau hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang mempengaruhi itu? Nah, gimana tuh, Mbak? Mm-mm. Iya, menarik banget nih. Jadi sekali lagi terkait rasa suka dengan lawan jenis itu fitrah ya. Jadi enggak itu hal yang sangat natural dalam diri kita. Dan kita nggak bisa memilih untuk jatuh hati ke siapa, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya ketemu orang kayaknya rasa klik aja gitu loh. Tanpa kita eh, melihat tertentu dalam aspek dirinya, kadang-kadang itu kayaknya orang ini cocok deh gitu kan. Jadi kita nggak bisa memilih kita jatuh hati ke siapa. Itu adalah fitrah ya teman-teman. Nggak ada yang perlu disalahkan dari perasaan itu. Yang nggak boleh itu sebenarnya eksekusi setelah itu nih.
setelah rasa jatuh hati tadi ini, apakah kita mau tetap menjaga diri kita atau mau kita melanggar batas-batas yang sudah Allah tentukan? Ini kan di pilihan kita. Nah, pertanyaan yang menarik dari Mbak Tasya adalah kemudian yang mendominasi adalah ketakutan kalau misalnya nanti saat pernikahan itu terjadi hal yang tidak sesuai dengan ekspektasiku gitu. Sebenarnya rasa takut menikah ini adalah hal yang wajar. Wajar sekali. Karena ini pilihan yang besar dalam perjalanan hidup kita. Jadi wajar kalau kamu takut. Misalnya untuk teman-teman yang tidak begitu sering public speaking, terus kemudian dikasih kesempatan untuk nge-MC, itu kan deg-degan ya. Nah, itu deg-degannya itu kan karena ini ada hal besar yang ingin saya lakukan, karena saya nggak terbiasa. Nah, sama dengan pernikahan. Karena belum mengalami, ya kan? Karena belum mengalami, belum tahu, meskipun tahu ilmunya, tapi nanti banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran karena persepsi kita terhadap pernikahan dari cerita-cerita orang, mungkin akhirnya itu membuat kita takut. Jadi takut ini boleh, yang penting gak berlebihan dan tidak mendominasi pikiran kita sehingga buat kita akhirnya tidak menikah, ya. Jadi kita kelola rasa takut ini dengan perilaku-perilaku yang kemudian bisa lebih menumbuhkan kita. Misalnya, oke, aku takut. Kemudian tulis lagi, apa pemikiran yang membuat kamu takut? Setiap emosi itu pasti ada pemikiran yang otomatis muncul. Apa itu? Tuliskan semuanya. Karena kadang-kadang kalau di kepala aja, itu rasanya penuh. Karena yang satu berdebat, ayo nikah, ini udah ditanyain terus sih misalnya ya. Terus yang satu, nanti kalau misalnya kayak pernikahan itu gimana? Lo lihat, yang satu misalnya udah hamil anak pertama, terus kemudian cerai. Atau apa? Kabar-kabar yang tidak menyenangkan, yang kalian terima, dan itu akhirnya membuat kalian merasa takut yang intens. Itu tuliskan semua. Tuliskan pikiran apa yang mendasari rasa takut ini. Karena nggak mungkin emosi itu datang tiba-tiba. Pasti ada pemikiran yang turut menyertai. Ya, deskripsikan dengan detail. Kemudian tanya lagi ke diri kita. Ini sebenarnya rasional nggak ya? Aku takut seperti ini. Pemikiranku seperti ini, hal yang wajar nggak ya? Rasa takutnya ini valid ya, cuman kadangkala pikiran yang perlu kita luruskan. Karena tidak selalu yang kita pikirkan sesuai dengan realita. Nggak selalu yang kita pikirkan adalah hal yang benar. Jadi sangat membantu dengan teman-teman menuliskan pikirannya. Apa yang buat kalian takut? Kenapa? Peristiwa-peristiwa apa saja atau cerita apa saja yang buat kalian mendasari rasa takut ini. Ya, jadi, sekali lagi, takut menikah itu adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar apabila ketakutannya intens sehingga membuat kalian tidak memutuskan untuk menikah. Itu yang tidak wajar. Insya Allah, barakallah. Lihat teman-teman ya, tadi pertanyaan dari siapa tuh? Kak Tasya ya? Tasya ini ya. Itu Kak Tasya. Jadi ketakutan menikah tuh wajar ya, Mbak ya, bener. Yang udah biasa jadi MC aja suka grogi setiap kali manggung gitu. Apalagi hal yang belum pertama kali kita lakuin gitu ya. Pastinya banyak ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan. Tadi udah dikasih solusi sama Mbak Novel, salah satu cara untuk mengatasi ketakutan-ketakutan itu dengan journaling gitu ya, journaling perasaan. Itu bener banget teman-teman. Boleh nanti langsung dipraktekin nih. Selain langsung boleh ditulis semua perasaan dan ketakutannya apa, dan jangan lupa tadi jangan terlalu berlarut-larut dalam ketakutan ya Mbak ya. Jadi jadikan ketakutan itu sebagai motivasi untuk kita terus belajar. Itu ya, teman ya. Oh ya, barakallah, masih ada lagi pertanyaannya nih. Boleh teman-teman yang mau langsung on mic, boleh langsung on mic. Atau yang masih malu-malu boleh diterima juga pertanyaan lewat room chat ya. Iya, ada dari Mbak Yuliana. Ini menarik banget nih. Oke. Takut menikah di era lingkungan yang sekarang karena banyak kejadian yang dianggap nggak wajar malah sekarang dianggap wajar. Aku setuju banget Mbak Yuliana. Aku setuju banget. Jadi ada yang lagi tren ya pernikahan standar TikTok atau isu-isu lain yang bikin kok jadi kayak gini nih. Jadi kembalikan lagi semuanya ke Quran hadis, kembalikan lagi semuanya ke prinsip agama. Misalnya ya, ternyata di sekeliling kita
semua orang di sekeliling kita ya, ternyata 80%-nya orang yang menikah, ternyata mereka bercerai. Ini misalnya, contohnya saja ya, katakanlah di tahun, 10 tahun lagi gitu. Di sekeliling kita, orang yang menikah, nanti ketika nggak ada deh 5 tahun pernikahan setelah itu, ternyata mereka semua bercerai gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah lalu membuat kita untuk memutuskan tidak menikah? Kan enggak, ya. Jadi, kondisi yang saat ini terjadi itu bukan menjadi standar bagaimana kita melangkah. Bagaimana kita melangkah tetap kembalikan lagi pada Quran hadis seperti apa sunnahnya. Misalnya, isu yang sedang beredar adalah child free. Ketika menikah, udah nggak usah merencanakan untuk memiliki anak, ya. Karena ribet, karena susah, karena aku nggak tahan dengan apa namanya mendengar tangisan seorang anak. Jadi aku nggak siap untuk hamil misalnya ya. Eh, Ketika banyak sekali paradigma itu yang terbangun di media sosial, kita kembalikan lagi di Quran hadis seperti apa, sunnah dan juga firman Allah seperti apa. Kita eh, dikaruniai dikaruniai payudara, dikaruniai hormon yang membuat kita bisa tenang ketika menyusui dan hal-hal lain untuk bekal sebagai seorang ibu ya. Apakah kita berani gitu loh bilang sama sama Allah yang menciptakan kita kalau kita tuh nggak mau punya anak gitu. Padahal Allah memberikan kita fitrah sebagai seorang perempuan dengan tubuh seperti ini memang nalurinya ya fitrahnya untuk bisa hamil dan juga menyusui. Jadi kalau misalnya paradigma yang sekarang berkembang itu bertolak belakang dengan firman Allah dan juga sunnah, kita kembalikan lagi. Hakikatnya seperti apa yang benar? Karena yang sebagian besar terjadi itu bukan berarti yang benar. Kebenaran yang mutlak tetap berdasarkan prinsip agama yang kalian pahami masing-masing. Kembalikan semuanya ke Quran hadis, ya. Dan apa yang bisa dilakukan batasi. Pun kalau nggak pakai media sosial nggak apa-apa gitu sebenarnya ya. Jadi nggak apa-apa untuk off eh, nggak punya TikTok, nggak punya Instagram, nggak install YouTube dan media sosialnya itu nggak ngaruh sebenarnya. Kecuali kalau misalnya kalian maishyahnya sumber penghasilannya dari media sosial itu kan baru mengakses itu. Tapi kalau enggak, ya silahkan buat untuk digital minimalism untuk teman-teman belajar gimana seminimal mungkin mengakses media sosial. Karena itu input ya, semua yang teman-teman lihat, teman-teman dengar, teman-teman rasakan, pengalaman sekitar itu sangat mempengaruhi bagaimana keyakinan kita terkait pernikahan. Misalnya pun ternyata teman-teman memiliki background orang tua yang kurang harmonis, kurang hangat sehingga membuat kalian takut untuk nanti melangkah menjadi seorang istri dan ibu karena pengalaman orang tua sendiri. Ini yang mungkin saja perlu bantuan profesional untuk membantu memulihkan itu. Karena kalian berhak untuk merasakan kedamaian itu, ketenangan itu yang dari sebuah pernikahan itu kita berhak untuk merasakan semuanya. Jadi eh, mari mulai batasi diri secara sehat dan kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah seperti apa tuntunannya. Karena tidak selalu yang menjadi isu atau sebagian besar orang menjalani itu yang benar tuh enggak. Kembalikan lagi ke pemahaman pondasi dalam landasan agama. Insya Allah akan membuat kalian bisa lebih objektif ya. Jadi kayak kita jadi punya filter apa nih yang oke dan mana yang aku udah stop nih kalau terkait ini dah. Jadi kalian bisa punya batasan diri yang baik untuk mengelola pikiran. Semoga bisa Oke, membantu ya. Masya Allah, Barakallah. Itu tadi Mbak jawaban dari Mbak Felin ya. Untuk pertanyaan dari Mbak Yuliana Tia tadi Mbak ya. Jadi bener banget tuh. Jadi ketika di era sekarang, Mm-mm. ketika kebanyakan orang-orang itu bermaksiat biasa aja, jadi nggak apa-apa kita jadi bagian yang sedikit gitu ya. Jadi jangan pernah malu jadi bagian yang sedikit. Sedikit orang baik itu insya Allah bakalan lebih bernilai dibanding ribuan orang-orang yang jahat gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita harus tetap bangga jadi bagian yang sedikit selagi tadi kata Mbak Felin tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Masya Allah, barakallah ya. Semangat teman-teman semuanya. Lanjut nih Mbak, pertanyaan berikutnya ada dari Mbak Ulan.
Katanya kalau di tempat kerja alhamdulillah sudah bisa menahan atau mengendalikan emosi. Tapi kalau di keluarga sendiri masih sulit menahan emosi, cenderung lebih meledak-ledak. Ini terkait dengan regulasi emosi mungkin ya, Mbak, ya. Gimana nih, Mbak? Iya, iya. Ini pemahaman yang baik artinya. Jadi kalian bisa tahu ternyata apa yang men-triggerku. Ternyata nggak semua orang atau nggak semua situasi itu bikin aku bisa bersikap sama seperti usiaku saat ini. Ada kalanya aku tuh nggak bisa bersikap dewasa kalau di situasi tertentu. Ini data yang bagus buat Ulan. Bisa diteruskan dengan journaling dan merefleksikan lagi. Sebenarnya yang menjadi trigger itu situasinya atau orangnya nih. Kalau misalnya orangnya yang menjadi trigger, coba kita petakan lagi. Kenapa sih? Terus apa yang bisa membantu kita untuk bisa lebih menerima dan memaafkan? Karena kalau misalnya pertemanan, ya itu kan bisa milih. Kalau ada lingkungan yang toksik, kan kita bisa nge-cut gitu ya. Tapi kalau ini berkaitan dengan keluarga, kan kita nggak bisa pindah orang tua atau pindah keluarga. Jadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan berproses memaafkan dan berdamai dengan keadaan. Tentu tidak mudah, sangat tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diupayakan. Di sesi kemarin teman bicara mengadakan sesi terkait memaafkan, proses memaafkan. Apabila teman-teman mungkin mau untuk mengakses rekaman materinya bisa berkabar aja ya, bisa diakses secara free. Kita mau pelajari di situ bagaimana proses tahapan memaafkan, apa saja cara yang dapat kita lakukan untuk memaafkan. Karena topik yang panjang jadi aku nggak bisa menjelaskan dengan detail bagaimana kita berdamai dengan itu. Yang pasti itu adalah perjalanan sepanjang hidup kita dan kita punya pilihan. Kita saat ini punya pilihan mau atau enggak, tinggal di kalian. Karena luka batin itu sama dengan luka fisik, teman-teman. Kalau kalian punya kecenderungan untuk diabetes, kalian punya pilihan untuk mau meneruskan ini atau udah nih, aku akan membatasi asupan gula dan lain-lain. Kata anak Sama, tuh. ketika teman-teman punya trigger tertentu terkait Aku sayangnya dia anak. Dan aku sayang, aku manis. jadi kalian berproseslah untuk memulihkan itu. Kalau misalnya sepanjang usia sekarang, misalnya ada yang udah usia 25 tahun atau udah usia 20 tahun, teman-teman sudah mencoba untuk cara mandiri dengan belajar sendiri dan melakukan cara-cara mandiri, ya, dan ternyata belum cukup efektif, ya silakan untuk second opinion gitu. Apa yang hal yang bisa membuat kalian bisa lebih memiliki ketentraman batin itu. Karena itu bisa diusahakan, ada dalam kontrol diri kalian, ya. Jadi ini data yang bagus. Kalau misalnya ada situasi-situasi tertentu yang memunculkan perasaan tidak nyaman, setelah itu, nih, apa yang harus kita lakukan itu yang perlu dipelajari, ya. Oke, Masya Allah, barakallah. Itu tadi ya Mbak Ulan, jawabannya ya tentang pertanyaannya. Terkait regulasi emosi ini emang kayaknya nggak instan ya Mbak ya, emang harus berproses dan pelan-pelan banget. Dan kayaknya salah satu caranya adalah mulai dari diri kita sendiri gitu ya Mbak ya. Nanti kita bakalan belajar lagi nih lewat akun. Ya, nanti boleh teman-teman tuh nanti ada kelasnya setiap hari Sabtu ya Mbak kalau nggak salah ya. Nanti juga boleh diikutin karena keren banget tuh materinya ya, Masya Allah. Oke teman-teman, boleh langsung lanjut diskusi ya, karena malam ini insya Allah kita lebih banyak sesi diskusi. Jadi teman-teman jangan sungkan kalau memang masih ada pertanyaan, boleh langsung dipertanyakan sekarang tuh ya. Nah, ini sekarang bagaimana perasaan saat ditanya kapan nikah? Mungkin sekarang lebih tanya ke perasaannya gitu Mbak ya. Ada yang mau sharing nggak, teman-teman? Nah, Mbak Okta dulu nih. Oh, Mbak Okta cerita dong, gimana? Awal. Situasi apa yang sering kali masih bikin sensitif dan eh, kapan itu? Kalau sekarang gimana? Sebenarnya iya ya teman-teman ya, jadi pertanyaan kapan nikah ini menjadi topik yang cukup hangat ketika memasuki usia 23 tahun ke atas gitu ya teman-teman. Jadi usia 23 tahun ke atas itu sering banget terlontar entah dari keluarga, dari teman-teman, dari kerabat, dari rekan kerja dan lain-lain gitu ya. Mereka selalu bertanya kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah gitu ya. Kadang kita awalnya mungkin kita bakalan ya biasa aja sih kayak gitu kan. Tapi lama-lama ternyata emang setelah ngerasain dan ngalamin dan bener-bener kayak, oh
lumayan mengganggu ya. Tapi yang paling ngeganggu itu yang paling berkesan tuh ketika pertanyaan dari keluarga mungkin ya, Mbak, ya. Itu kebetulan saya tuh, Mbak, sangat dekat dengan nenek saya, Mak De saya manggilnya. Itu deket banget, emang dari kecil tuh sering bareng beliau, dan beliau tuh sering nanya juga, kayak belakangan itu sering kayak, "Udahlah sekolah, belajar terus," gitu kan, "udahlah pikirin kapan nikah," gitu, "carilah calon, cari pasangan," gitu kan, "nikahlah," kayak gitu-gitu kan. Selalu kayak gitu. Awalnya kan, coba merespon dengan tenang, tadi kan pas banget materinya bener, kayak responnya tuh kayak, "Iya doain sebentar lagi nih dapet yang terbaik," gitu-gitulah. Jadi awalnya emang direspon dengan positif, ternyata lama-lama emang di balik itu, sebenarnya kayak, apa ya, Mbak, ya, kayak berperang juga dengan diri sendiri gitu, kayak yang awalnya mulai biasa aja, ya udahlah kan semuanya ada waktunya gitu kan. Awalnya kan bisa, Mbak, menguatkan diri sendiri gitu, sampai kalau terlalu sering ditanya juga, kayak, lama-lama tuh kayak kepikiran ya, apalagi kalau udah ditanya tuh kayak, "Nikahlah, umur Mm-mm. ini kan udah semakin Jangan tua." pilih-pilih. Nah, itu biasanya yang paling menyakitkan tuh. Kamu pilih kayak gimana lagi? Iya. Kalau kalau Tata pribadi, Mbak, yang paling itu kayak, ini nenek ini udah tua nih, kan belum tentu sampai nikah lah, mumpung masih hidup, gitu-gitu, Mbak. Itu kayak langsung banget kan, ya, kalau ada tuh langsung, "Ayolah nikah," gitu kan. Tapi kan, nggak segampang itu lagi ya, jadi kayak benar-benar namanya pernikahan itu kan benar-benar kehidupan sekali seumur hidup dan benar-benar ibadah terpanjang. Jadi kalau kita, salah pilih itu bakalan ngefek besar banget dan bakalan bahaya banget gitu, Mbak. Jadi kayak benar-benar nggak Iya. terlalu pilih-pilih, Iya. tapi gimana caranya tuh ketemu dengan orang yang pas, yang mau bertumbuh benar sama Mbak tadi, yang mau sama-sama bertumbuh gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya nggak muluk-muluk yang mau mapan atau apalah, tapi yang benar-benar kayak, dia tuh bisa menerima diri kita dan keluarga kita apa adanya, dan mau bertumbuh dan belajar bareng. Sebenarnya kayak gitu aja sih, Mbak. Itu sih, kalau sekarang sih, Mbak, semakin banyak pertanyaan itu, tapi kayak dijawab enjoy aja gitu ya, karena kayak semakin belajar, semakin sadar bahwasanya segala sesuatu tuh terjadi seperti materi Mbak kemarin ya, itu pasti nggak ada yang terlambat, semuanya bakalan ada waktu yang tepat gitu kan. Jadi kayak benar-benar sekarang itu fokus untuk memperbaiki diri, fokus untuk bersiap, kan kalau udah siap kata Allah pasti bakalan dikasih kayak gitu. Kayak kita mau minta doa yang lain-lain tuh kan, Mbak. Kalau kita, "Ya Allah mau ini ya Allah," belum siap nih, belum dikasih sama Allah, tapi ketika benar-benar kita udah siap, tiba-tiba ada jalan dikasih gitu kan. Jadi kayak harapannya, jodoh ini juga sepertinya kayak gitu, itu sih. Jadi lebih ke tenang-tenang gitu tadi, kayak lebih banyak untuk evaluasi dan mempersiapkan diri, oh ternyata semakin banyak belajar, sebenarnya bukan nggak takut nih, semakin banyak belajar nih karena semakin banyak ketakutan dan, dari ketakutan itulah memicu kayak, "Ini harus banyak belajar nih, biar tahu nih ini kayak mana cara solusinya." Ada banyak kasus kan Mbak yang lagi viral, yang apa tuh ya, yang married is scary gitu ya, ketakutan Iya. menikah karena selingkuh lah, apa-apalah. Oh ternyata setelah dipelajari, Iya. itu tuh nggak seburuk yang kita dengar loh ketika belajar, oh ternyata Mm-mm. penyebab ada selingkuh nih ternyata ada sebab konflik rumah Iya. tangga, Iya. istrinya kurang Nggak ini, tiba-tiba. Oh. bener, Mm-mm. Iya. jadi itu sih Mbak, sebenarnya jadi lebih bersyukur sih sekarang tuh kayak, oh ternyata kenapa ya belum Allah kasih karena kan target nikahnya 23 ya Mbak, sekarang masuk 24. Terus kayak, oh kenapa ya belum dikasih kemarin, ternyata maksud Allah itu jadi lebih bisa memaknai gitu Mbak, oh Iya. ternyata Allah belum kasih di waktu itu, biar kita nih lebih banyak lagi waktunya buat belajar, biar Hmm. banyak tahu, kayak gitu. Kayak itu lebih tenang, ketimbang kayak, kenapa ya teman-teman udah punya anak semuanya gitu-gitu, kayak gitu. Apalagi Mbak, yang lebih menyakitkan tuh Mbak, tetangga di rumah tuh deket rumah udah punya anak, dan anaknya itu deket banget sama orang tua di rumah. Ke Biasa rumah yang teman. sekitar orang tua gitu kan, sering ikut. Oh. Jadi kayak, itu tuh kayak, gimana ya, kayaknya orang tua ini udah pengen gitu-gitu kan, tapi nggak ngomong gitu kan. Jadi kayak, udahlah bismillah, gitu. Gitu sih Mbak, sebenarnya kayak, gimana, campur aduk ya Mbak ya masalahnya, tapi kayak benar-benar harus dihadapi. Iya. Semoga dimudahkan semua teman-teman ya. Oh, Amin. nggak akan datang di waktu yang salah. Jadi jodoh akan selalu datang di waktu yang tepat. Entah kapan itu. Barangkali besok Bener, ada yang jodoh hubungin kita. Kita nggak akan tahu gitu loh kapan datangnya. Tapi yang pasti disampaikan Mbak Okta tadi yang setuju banget. Yang dalam kontrol diri kita apa. Dan itu data yang bagus ya. Kayak aku yakin teman-teman ada trigger tertentu yang paling nggak nyaman ketika tadi kan dokter disampaikan sama nenek. Kalau teman-teman gimana? Siapa yang menyampaikan itu dan paling membuat nggak nyaman? Itu yang bener. mungkin bisa kita lakukan sesuatu nih gitu karena
paling, kalau misalnya yang lain kita bisa oke, nah di bagian yang kita sangat sensitif itu yang akhirnya kita butuh banyak bekal nih untuk mengelola lagi biar lebih tenang. Menarik banget ceritanya, Mbak Okta. Jadi tadi Masya Allah. setiap sesi kan Mbak Okta memutarkan playlist tadi ya. Itu jadi playlistku waktu di 2015. Jadi Ah, aku tuh kayak semacam kembali ke momen itu di mana aku juga di titik aku sedang mengusahakan tapi jodohnya belum kelihatan gitu-gitu loh. Padahal di saat jadi waktu itu kan aku minta izin untuk menikah ke orang tua. Posisi aku juga nggak ada deket sama siapapun gitu. Jadi nggak ngerti sama siapa. Dan alhamdulillah udah dapat izin untuk menikah. Ya nggak ngerti sama siapa gitu. Jadi kan kayak ini ya, sebel juga gitu. Udah dapat restu dari orang tua, tapi nggak tahu sama siapa nih gitu. Jadi seperti kembali ke masa 2015 dulu, rasanya nggak enak banget. Memang teman-teman kayak ngerasa ngegantung juga kan. Kalau misalnya di fase kita pendidikan ya, SD udah pasti habis itu SMP. Habis SMP udah pasti SMA. Habis SMA udah pasti mungkin ada yang langsung bekerja, ada yang kuliah. Setelah itu, nah kayak em, nggak ada panduan nih, setelah ini aku ngapain gitu. Sedangkan stereotip atau budaya kita sebagian besar usia di 25 sampai 30 tahun kan ya udah menikah gitu loh. Kayak seolah kalau misalnya di lebih dari rentang usia itu kita akhirnya kayak semacam merasakan insecure yang sangat gitu ya karena budaya kita usia segitu udah harus menikah dan ada yang sebagian punya anak. Dan pun sebenarnya kekhawatiran ini tidak hanya berhenti sampai di menikah karena setelah menikah kemudian ada kekhawatiran lagi, misalnya apa ya belum dikaruniai anak, padahal udah usia pernikahan segini. Nah, hal-hal ini yang kemudian kita perlu merefleksikan lagi, kita perlu belajar terkait quarter life crisis dan bagaimana untuk menghadapinya. Jadi biar nggak terpaku pada pattern yang sebenarnya ini nggak apa ya, bukan yang suatu hal yang bisa dalam kontrol diri kita gitu loh. Dan untuk ketika teman-teman mengikat itu terus, menggenggam terus ya, ya capek. Kalian akan kehabisan energi gitu loh untuk hal yang sebenarnya ini bukan ada dalam kontrol kalian. Jadi Bismillah, semoga dimudahkan semua prosesnya. Aku yakin gak enak banget di posisi ini. Tapi Bismillah, ikhtiar kita untuk semakin memantaskan diri. Ini kan juga bagian dari kita menjemput keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho sama kita, insya Allah semua akan dipermudah. Semangat, ya, semangat. ternyata banyak yang relate juga nih Mbak. Banyak nih yang ditanya nih kapan nikah, padahal nggak punya calon tapi dijawab aja gitu ya. Iya, Masya Allah, semoga dimudahkan untuk teman-teman jodohnya, semoga diberikan yang terbaik gitu ya. Jadi jangan bosan untuk terus belajar, jangan bosan untuk terus memantaskan, karena yakin deh, kata Allah, janji Allah itu pasti gitu ya teman-teman, barang siapa yang benar-benar mujahadah, benar-benar siap, itu bakalan Allah kasih gitu ya. Jadi jangan capek belajar, jangan capek untuk terus bertumbuh dan berkarya tentunya teman-teman ya. Insya Allah, barakallah. Teman-teman silakan kalau masih ada lagi pertanyaan. Ada yang mau didiskusikan lagi boleh. Silakan, ada lagi teman-teman. Ya, kalau nggak ada mungkin ya lanjut lagi Mbak pertanyaan. Pertanyaan ini Mbak mungkin ya. Tahap menuju pernikahan ini Mbak. Jadi katanya Mbak dengar-dengar kan banyak cerita dan isu ketika dekat masa mendekati fase pernikahan gitu kan bakalan banyak banget ujian yang datang gitu kan. Bakalan banyak banget kayak tiba-tiba ada yang dulu deket, tiba-tiba ini Karena hadir. nggak ada masalah gitu. Ya. Atau banyak ujian dan godaan lah gitu loh Mbak yang buat ragu-ragu padahal udah mantep sebelumnya. Nah, kira Mbak tipsnya bagi kita nih kira-kira gimana nih Mbak? Ya, aku setuju banget sih Mbak Okta. Jadi kita sama-sama yakini ya bahwa ada kan hadis yang menyebutkan bahwa em, setan itu gak ridho ketika anak turun Adam ada yang menikah tapi sebelum mereka melakukan pelanggaran gitu loh. Jadi itu patokan kita. Akhirnya ketika ada hal yang kemudian menjebak dan tanda kutip menjebak kita untuk
em, keluar dari koridor yang eh, lebih yang tidak sesuai dengan Quran hadis, akhirnya kita ngerti, oke, ini tuh cobaan gitu. Ini cobaan sebelum pernikahan. Jadi harus apa nih yang bisa kita lakukan? Utamanya biasanya yang sama seperti yang disampaikan Mbak Okta, kayak ada orang lama yang kemudian datang, akhirnya kita ragu. Akhirnya kita ragu dengan pilihan kita saat ini gitu ya. Gak kenapa yang dulu ini aku harap-harapkan dia nggak ngerespon. Sekarang aku udah memutuskan, aku udah menjalin komitmen untuk sebentar lagi menikah dengan lelaki yang aku pilih sekarang. Kenapa dia baru datang gitu ya? Itu kan rasanya nggak enak lagi, kita dihadapkan pada dilema yang jangan-jangan jodohku ini bukan terbaik untukku ya. Kayak akhirnya membuat kita berpikir ulang. Dan kekhawatiran lainnya dan cobaan lain seperti misalnya dalam kondisi finansial atau persiapan lainnya. Sebenarnya itu jawabannya ada di kita lagi ya. Kita bisa merefleksikan hal yang kita hal yang datang tadi, kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul atau ujian-ujian yang datang ini sebenarnya eh, maknanya apa gitu. Dan ketika misalnya ini adalah suatu hal yang bisa kita abaikan dalam artian bukan hal yang menjadi sangat prinsip untuk menuju jenjang pernikahan, ya udah nggak usah terlalu terkungkung di em, cobaan tersebut. Dalam artian misalnya kita pengen pernikahan nantinya misalnya ya terkait dengan dekorasi, make up dan lain-lain yang itu menghambat kita atau hal-hal yang sebenarnya nggak sangat krusial gitu loh untuk dipertimbangkan. Jadi silahkan gitu ditentukan berdua apa yang bisa dibicarakan untuk ini harus diselesaikan nih atau cukup untuk diabaikan atau nggak usah gitu loh. Ini ada di keputusan kalian dan tetap dijaga hubungannya berdua itu jangan berlebihan ya, tetap karena belum sah kan tetap dijaga hubungannya sesuai dengan syariat. Memang banyak banget sih, aku setuju banget sama Mbak Okta kayak cobaannya tuh ada aja ya. Mm-mm. Berarti beneran ada aja Mbak gitu ya, beneran fakta gitu ya, bukan kayak sekedar karena kan kita belum merasain Mbak, jadi kayak masih bertanya-tanya emang beneran bakalan gitu, Mm-mm. kayak, emang beneran gitu. Ternyata kan emang survei dari sebagian orang yang udah lewat fase itu, ternyata katanya emang bener deh cerita kalau tanya-tanya itu kan Mbak ya, ternyata emang bener katanya ketika kita tuh mau nikah nanti katanya mantan-mantan yang dulu pernah deket atau gitu-gitu ya, katanya bakalan datang tiba-tiba kita tuh kayak ragu banget gitu, kayak rasanya nggak jadi aja kayak gitu. Mm-mm. Oh ternyata Mm-mm. bener Mm-mm. lagi Iya. berarti Mm-mm. emang harus dibekali juga dengan iman yang kuat gitu ya Mbak ya. Betul, betul, Jadi betul. Mm-mm. godaan setan insya Allah ya. Mm-mm. Mm-mm. Itu teman-teman. Ada lagi nggak teman-teman? Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan. Insya Allah ya. Semoga mewakili teman-teman yang Oh, off cam ya, karena di sini listriknya lagi padam. oh iya Mbak ya ya Allah. Oh, Oh Masya Allah. Jadi gelap-gelapan dong sekarang. Berkah ya Masya Allah. Oke nih teman-teman ya. Jadi menarik banget bahasan kita malam hari ini ya. Tadi berarti balik-balik lagi nanti teman-teman ketika lebaran ditanya sama keluarga. Jadi stop kesal, stop marah, stop menyalahkan diri sendiri, stop merasa insecure, merasa dirinya kurang atau apa-apalah gitu ya. Jadi hapuskan vibes negatif ketika diserang pertanyaan kapan nikah, tapi kita alihkan aja gitu ya dengan jawaban-jawaban yang tadi tenang gitu ya, dengan jawaban-jawaban yang menjadi doa-doa kebaikan gitu. Jangan pernah takut gitu ya mengutarakan kebaikan gitu ya, walaupun mungkin kita nggak tahu jodoh kita tuh kapan datangnya, tapi karena kita yakin ada gitu kan, iya. bentar lagi. Mm-mm. Ya siapa tahu beneran Allah kasih gitu ya, siapa tahu Allah ijabah. Karena Iya. tadi ya ada namanya salah satu malaikat yang mungkin uh, saya juga baru tahu kemarin itu kan pas kajian ternyata ada namanya malaikat muakibat, di mana malaikat muakibat ini tugasnya adalah mengaminkan doa. Jadi setiap ucapan yang kita sebutkan itu bakalan bisa jadi diaminkan oleh malaikat muakibat itu. Dan malaikat itu dia nggak pernah konfirmasi, ini lagi bercanda, ini lagi bercanda atau beneran nih, nggak pernah konfirmasi. Jadi kayak bener-bener kita harus ngomong yang baik-baik aja, biasakan untuk berhusnuzon tadi ya. Jadi insya Allah itu yang bakalan terjadi karena lagi-lagi Allah tuh sesuai dengan prasangka hambanya. Iya. Kita mungkin teman-teman dan Mbak Novel ya untuk malam hari ini
Mungkin kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman boleh lanjutkan di grup ya. Grup itu kami buka dengan senang hati jika teman-teman mau bertanya itu ya, untuk konseling juga atau mau diskusi silakan, mau curhat silakan. Jadi terbuka banget, jadi jangan sungkan teman-teman. Silakan dimanfaatkan grupnya, diaktifkan teman-teman ya. Silakan gitu ya. Mungkin ada closing Ini statement. topik Oh, juga ya, Mbak Okta. mm-mm. Topik apa yang ingin teman-teman diskusikan Iya, untuk webinar berikutnya? Bisa saling kasih masukan di grup apa yang kalian butuhkan benar. terkait dengan persiapan pernikahan ini. Ya, jadi informasi teman-teman insya Allah setelah kelas hari ini, malam ini ya, insya Allah Zoom bakalan ada lagi kelas berikutnya pendampingan gitu ya Mbak ya, bahasanya ya. Insya Allah bakalan ada pendampingan di mana Mbak Felin bersedia untuk menemani kita untuk tumbuh bersama, kuat bersama gitu. Jadi teman-teman jangan sungkan nanti kalau ada bahan diskusi atau pertanyaan itu boleh langsung dilontarkan di grup atau nanti juga pengen bahasnya terkait tentang ini nih atau detail tentang ta'aruf itu boleh nanti kita diskusi Iya, bareng ya. atau yang lain-lain juga boleh Mbak ya. Jadi jangan sungkan. Dan insya Allah Nanti, nanti bakalan ada lagi pertemuan via Zoom atau nanti via Google Meet gitu ya Mbak ya. Entah itu seminggu sekali atau itu nanti bakalan kita jadwalkan bareng-bareng. Kuncinya teman-teman harus aktif dulu dan kalau kita sharing butuhnya apa nih, insya Allah bakalan kita bahas bareng-bareng. Ya, sebelumnya sapa dulu nih ada Mbak Tasya. Mbak Tasya dari mana nih Mbak? Dari Bogor, Mbak. Oh dari Bogor, Masya Allah. Ini ikutan dari awal nggak Mbak Tasya? Part awal. Ikut tapi nggak terlalu itu, Mbak, kayak disambi gitu. Ya, Mbak Tasya masih kuliah ya? Iya, Masih kuliah. Semester berapa Mbak? Kuliah di mana? Jadi wawancara. masuk semester 7 kuliahnya di UT Jakarta. Oh, Masya Allah. Semoga dimudahkan ya sampai akhir. Amin, amin, Sudah insya Allah ijab sah. Amin ya Rabbal Alamin. amin. Mbak Tasya, mungkin sebelum nanti ada closing statement lagi nih, mau pengen tahu dulu dong motivasi Mbak Tasya ikutan kelas malam ini itu apa? Motivasi ikut kelas ini yang pertama pasti pengen belajar ya, nambah ilmu gitu. Terus lihat dari judul webinarnya juga kemarin kayak langsung relate gitu. Ya, pokoknya kalau tentang belajar seperti ini tuh rasa penasarannya tuh semakin menjadi gitu, Mbak. Jadi pengen pengen ikut nih kayak gitu, excited banget gitu. Apalagi tentang apa namanya, termasuk ke mental health gitu juga kan, buat pengembangan diri gitu. Seneng banget belajar tentang itu. Oke, Masya Allah ya Mbak ya. Semoga adanya kelas ini bermanfaat untuk kita semuanya tentunya dan bisa mewakili Amin. jadinya tujuan adanya kelas ini tuh berawal dari keresahan pribadi dan alhamdulillah ada benar Allah kasih jalan ketemu sama Mbak Felin yang bersedia menemani gitu ya untuk mewadahi teman-teman semuanya. Jadi banyak banget sekarang ini Mbak kasus muslimah-muslimah yang mungkin resah dan keresahan ini dialihkan ke hal-hal yang kurang bermanfaat, menggalau, nggak jelas, gabut nggak jelas gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya kelas ini, gabut-gabut kita tuh tetap gabut yang bermanfaat dan Iya, benar banget. berkah gitu kan. Nggak cuma Iya. sekedar ucapan pengen nikah, tapi benar-benar kita tuh siap loh gitu. Jadi harapannya bisa gitu ya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak Mbak Tasya udah mengikuti sampai akhir. Dan juga teman-teman yang lainnya mungkin yang belum bisa on cam pada malam hari ini. Nah ada Mbak Rati nih, Mbak Rati. Assalamualaikum Mbak Rati, dari mana nih Mbak Rati? Boleh Mbak Rati mic-nya dibuka dulu sebentar. Hmm, Mbak Rati, halo? Ada? Mbak Rati dari mana nih? Ya udah nggak apa ntar bilang sama Bang J. Ya kamu alasannya menyesuaikan tanggal gajian.
Oke ya, Masya Allah ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir gitu ya. Semoga tadi apa-apa yang udah disampaikan sama Mbak Felin itu menjadi bekal dan bisa saling menguatkan teman-teman ya. Intinya jangan capek untuk terus belajar dan bertumbuh. Tadi silakan untuk respon pertanyaan kapan nikah di lebaran mendatang dengan jawaban setenang mungkin, secalm mungkin, yang kalau bisa jawaban yang benar-benar menjadi doa gitu ya. Doa kebaikan untuk kita dan untuk keluarga tentunya gitu ya. Dan teman-teman semangat untuk kita semuanya. Terakhir mungkin Mbak Felin ada closing statement, silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Okta. Eh, aku sangat bersyukur ya ada ruang ini gitu. Waktu aku dulu sebelum menikah, aku rasa aku tidak seberuntung ini untuk bisa tergabung dalam komunitas yang suportif, yang saling bisa support sama satu sama lain. Kalau misalnya ilmu, terus sebenarnya bisa dicari di mana aja. Teman-teman pun nggak perlu tergabung di komunitas ini, sebenarnya juga bisa karena di YouTube udah banyak banget kan eh, materi-materi ataupun kursus yang sebenarnya bisa diikuti secara mandiri. Cuman dari komunitas Muslimah Prabu Muli di sini membuat ruang di mana kita bisa saling diskusi dan itu yang aku rasa dibutuhkan karena kayaknya kalau berjuang sendirian, belajar sendirian tuh capek dan rasanya eh ya kayak stuck di situ-situ aja gitu. Tapi dengan kita bergabung di komunitas yang sama-sama belajar terkait kesiapan pranikah, semoga bisa saling memberikan dukungan dan kita ngerasa kalau kita nggak sedang berjuang sendirian gitu. Iya, aku setuju banget Mbak Tasya. Dengan diadakannya komunitas ini bisa saling validasi dan memberikan dukungan kalau kita nggak sendirian loh belajarnya. Kita sedang mempunyai tujuan yang sama. Dengan itu fokus kita nggak lagi mengendalikan kapan nikahnya, tapi mencoba untuk memperbaiki, lebih mengenal diri dan mengevaluasi apa yang perlu ditingkatkan dan fokusnya ke diri sendiri. Karena memang kalau misalnya kita nggak punya tujuan yang jelas, itu akhirnya pikiran kita, emosi kita, perilaku kita mengarahkan pada hal yang nggak jelas juga. Misalnya yang tadi disampaikan Mbak Okta, kayak suatu hal yang ternyata itu nggak berfaedah gitu loh dan malah membuat kita jauh dari ketakwaan pada Allah. Jadi fokuskan apa yang ada dalam kontrol diri kita untuk terus memperbaiki diri dan yang kita yakini bersama bahwa setiap insan akan berpasang-pasangan, Allah menciptakan kita semua berpasang-pasangan dan jodoh itu datang di waktu yang tepat. Jadi kita tinggal siap aja. Kalau kita udah siap, pasti nanti peluangnya akan dapat kita tangkap di momen yang tepat. Semoga dimudahkan semuanya teman-teman, saling pelukan semuanya. Uh. Masya Allah, barakallah. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Felin yang sudah meluangkan waktunya, yang menyediakan jiwa raganya gitu untuk berbagi bersama kita gitu ya. Terima kasih banyak untuk sharing pengalamannya mungkin yang belum kita rasakan. Dan alhamdulillah kita udah banyak tahu nih dari Mbak Felin gitu ya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran untuk 3 pertemuannya ini dan semoga nanti bisa terus mempersamai pertumbuhan kita ya sampai di antara kita nanti ada yang Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya di waktu terbaik nantinya tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, closing statement-nya nanti mungkin ya, menikah itu pemandangan yang indah, tapi medannya itu baru dan menantang. Maka sebelum menikah harus sadar bahwa medannya ini akan selalu tetap indah tergantung dari persiapan. Persiapan ini terkait dengan iman dan ilmu. Dan juga tergantung dengan siapa teman perjalanannya dan bagaimana cara kita menjalaninya. Jadi teman-teman tetap untuk terus semangat ya karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi jika ada waktu persiapkan yang terbaik. Terima kasih teman-teman ya, mohon maaf jika ada kesalahan selama kegiatan dan jangan lupa nanti ikutin terus dan dimohonkan banget untuk bisa aktif teman-teman di grup gitu ya. Jadi sebenarnya awal mula juga terbentuknya sekolah pranikah ini karena memang tadi selain dari mengangkat keresahan pribadi, sebenarnya pengen mewadahi teman-teman biar tadi nggak gabut ke daerah-daerah yang kurang bermanfaat gitu ya. Jadi silakan gabut di tempat ini boleh banget gitu ya, paling sharing, saling menguatkan bareng di grup tuh silakan. Kita sangat terbuka banget teman-teman, jadi jangan sungkan gitu ya untuk cerita dan apa tuh namanya bahas bareng-bareng. Nanti kalau memang boleh teman-teman kalau malu di grup boleh japri
atau nanti boleh kita yang sampein ke grup gitu ya. Jadi biar tetap hidup semuanya ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Ada Mbak Tasya tadi yang dari Bogor, dan Mbak Rati dan teman-teman semuanya. Sebenarnya cukup sedih sih karena kayak banyak banget yang daftar, itu hampir 100 lebih gitu yang di grup. Ternyata yang hadirnya tuh, eee, sekitar 20 sampai 25 orang, 40 gitu yang paling banyak gitu ya. Tapi Masya Allah ya, yakinlah bahwasanya kalian tuh adalah orang-orang pilihan, dan orang-orang pilihan tuh pasti orang-orang yang terbaik. Setiap Allah juga pastikan jodoh yang terbaik gitu ya, karena lagi-lagi janji Allah tuh pasti, dan teman-teman jangan pernah ragu untuk terus minta dan terus berdoa, teman-teman ya. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Kita cukupkan mungkin pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bishawab. Sekali lagi saya mewakili dari tim penyelenggara dan teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya, terkhusus kepada Mbak Velin yang sudah menemani kita, yang sudah sharing banyak bersama kita gitu ya. Semoga berkah dan bermanfaat ilmunya. Dan teman-teman semuanya mohon maaf jika sama kegiatan tuh banyak kekurangan. Semoga Allah ampuni dan semoga Allah pantaskan kita semuanya untuk menemukan jodoh terbaik di waktu terbaik menurutnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam teman-teman. Kita cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Okta, Alhamdulillah jazakallah khairan Mbak Feli. Wafik Terima kasih jazakallah. semuanya.